Oke. Oh ya, layarnya kelihatan kira-kira, Dek? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Nah, langsung kita mulai, guys. Nah, mari kita mulai dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tema kita hari ini adalah tes wawasan kebangsaan yang kita singkat dengan TWK, di mana TWK ini merupakan salah satu dari SKD, Standar Kompetensi Dasar untuk ujian sekolah, sekolah kedinasan, atau kita singkat dengan Sekdin, kayak gitu. Nah, TWK ini kan jadi momok yang paling menakutkan sih sebenarnya karena jawabannya itu tipis-tipis kayak gitu. Jawabannya itu kayaknya ini yang benar, tapi kok bisa itu yang benar kayak gitu. Jadi kesannya apa nama tuh? Kesannya itu kayak random gitu, tapi sebenarnya punya pola kayak gitu. Nah, terus kemudian kan TWK ini nanti khusus untuk di SKD itu tidak ada pengurangan nilai. Jadi TWK nanti itu kira-kira yang akan muncul nanti itu 30 soal, di mana kalau adik-adik nanti ikut sekolah tes ikatan dinas, satu soal itu benar, dia akan bernilai 5. Kalau misalnya salah, dia akan bernilai 0. Dan sementara kosong juga dia akan bernilai 0. Jadi alangkah lebih bagusnya ya kalau misalnya main-main feelingan nih, bagus jawab aja. Ya mana tahu bener kan kayak gitu. Nah, lanjutnya nih. Materi kita hari ini kita mungkin akan persempit ruang lingkup pengkajian kita. Kita akan ambil tema yaitu sikap-sikap kenegaraan. Sikap sikap kenegaraan. Nah, sikap-sikap kenegaraan ini apa sih maksudnya? Yaitu sikap kita sebagai seorang warga negara kayak gitu. Jadi kan sikap-sikap keluarga negara, sikap-sikap kenegaraan itu, nah basic dari sikap kenegaraan yang harus kita miliki sebagai orang Indonesia, yang pertama itu atau yang paling basic itu namanya adalah cinta tanah air. Nah, cinta tanah tanah air. Nah, ini paling basic nih kayak gitu. Nah, cinta tanah air itu apa? Cinta tanah air itu adalah sikap kita atau pandangan kita, sikap atau pandangan ya, sikap atau pandangan kita mencintai. Ya, kalau urusan cinta kan anak-anak seusia kalian kan paling ngerti ya tentang cinta, mencintai kayak gitu kan. Segenap yang ada di segenap yang ada atau menjadi bagian dari negara kita. Dalam hal ini negara kita itu disebut dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi cinta tanah air itu ya kamu cinta dengan tanahnya, kamu cinta dengan pemerintahannya, kamu cinta dengan orangnya, dan kamu cinta dengan semua yang ada yang menjadi bagian dari NKRI. Nah, ini sikap basic pertama kayak gitu. Nah, yang kedua, di atasnya dari cinta tanah air namanya adalah nasionalisme. Nah, jadi nasionalisme itu dia di atas dari cinta tanah air. Nah, nasionalisme itu apa? Nasionalisme itu adalah sikap atau pandangan kita yang bangga, yang yang bangga dengan identitas, nah saya besarkan ini ya, identitas. Nah, identitas dalam hal ini negara ya, kita sebut NKRI, identitas dari negara. Nah, dari negara. Nah, dalam kurung saya buat NKRI. Nah, identitas ini apa? Identitas ini meliputi beberapa faktor. Misalnya nih, apa yang menjadi identitas negara kita? Tentu yang pertama adalah benderanya. Iya kan, bendera kita kan identitas kan? Nah, terus kemudian apa lagi? Selain bendera, ya budayanya kayak gitu ya, budaya. Terus apa lagi? Ya bahasanya kan apa nama tuh bahasa Indonesia. Jadi sikap kita atau pandangan kita yang bangga terhadap apa namanya tuh terhadap identitas dari NKRI. Nah, itulah yang disebut dengan nasionalisme. Sampai di sini connect kira-kira? Oke, connect ya. Oke, nah kita lanjutkan. Di atas dari nasionalisme, izin saya mute-kan dulu sementara waktu. Nanti bisa diangkat kembali mic-nya. Nah, di atas dari nasionalisme namanya adalah bela negara. Nah, bela negara. Bela negara itu apa? Jadi bela negara itu dia dibagi dua, Dek. Yang pertama, dia bela negara secara fisik. Nah, secara fisik tuh gimana? Jadi kalau secara fisik itu berarti benar-benar ada kegiatan fisik.
kalau misalnya ada apa namanya tuh orang asing yang datang ke kita atau instansi-instansi itu menyerang kita gitu. Jadi kita dengan segenap jiwa raga kita membantu negara ini mempertahankan kedaulatannya. Nah, itu bentuk bela negara secara fisik. Nah, yang kedua, bela negara itu bisa saja secara non fisik. Nah, non fisik itu gimana? Non fisik itu maksudnya adalah sikap atau pandangan kita membantu negara agar bisa berjalan sebagaimana mestinya, berjalan sebagaimana mestinya sesuai. Saya garis bawahi di sini, saya tebalin ya, sesuai tupoksi masing-masing. Tupoksi masing-masing. Jadi misalnya nih, adik-adik kan sebagai siswa, salah satu sikap adik-adik dalam hal membela negara, karena itu siswa tugasnya apa? Belajar. Jadi ketika seorang siswa sudah belajar dengan sungguh-sungguh, dengan giat, maka dia sudah melakukan sebuah sikap namanya adalah bela negara. Connect sampai di sini kira-kira. Nah, kalau misalnya ada seorang guru, misalnya seorang guru, tugas guru apa? Mengajarkan anak-anak atau mengajar di sekolah. Maka ketika dia sudah menjalankan itu dengan baik, dia sudah menjalankan sesuai tupoksinya, maka dia sudah menjalankan sikap yang namanya bela negara kayak gitu. Connect ya. Nah, terakhir sifat puncak dari kenegaraan namanya adalah patriotisme. Jadi patriotisme. Patriotisme itu gimana? Patriotisme itu jadi gini, apa namanya itu? Ciri-ciri dari sikap patriotisme dia adalah melewati dari kewajibannya, melewati dari kewajibannya. Ini ciri-ciri dari sikap patriotisme. Ambil contoh gini, ada seorang guru misalnya, seorang guru itu dia dituntut oleh negara untuk mengajar dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang misalnya. Tapi guru tersebut bersedia dengan senang hati mengajarkan, memberikan tambahan pembelajaran sampai di luar dari jam 2 kayak gitu. Di luar dari tuntutan. Dia ngajarnya mau nih, oh anak-anak yang nggak bisa baca tulis, guru SD misalnya, oh ada anak yang nggak bisa baca tulis, saya ajarkan, saya bimbing sampai dengan jam 3. Dia sudah lebih dari kewajibannya. Nah, karena dia sudah lebih dari kewajiban, maka dia punya sikap yang namanya patriotisme kayak gitu. Jadi kan adik-adik kan sikap-sikap kenegaraan itu ada 4. Yang pertama tadi apa? Cinta tanah air. Nah, yang kedua sikapnya adalah nasionalisme. Yang ketiga dia adalah bela negara. Yang keempat itu namanya patriotisme. Nah, mirip-mirip, Autisme. mirip-mirip sampai di sini kan? Oke. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum kita next ke contoh soal yang mau saya jabarin kayak gitu? Ada pertanyaan kira-kira? Hmm, mohon Ya, maaf sebelumnya Bapak ya nak, izin bertanya. Tadi silahkan. yang Adi jelaskan kan ada bela negara. Bela negara kan Iya, bela dibagi menjadi negara. dua, fisik Iya, dan non fisik. iya Saya benar. belum mengerti dari segi fisiknya tadi. Mohon Kalau ditekankan. oke, sip, terima kasih. Siapa tadi Atikoh ya? Ya, Iya, oke. Nah, fisik itu dia maksudnya membela negara ya fisik itu kan badan ya. Ya kalau misalnya kita bilang kan membela negara secara badan. Kira-kira nak contohnya apa ya? Contohnya dia ikut serta dalam perang. Perang itu kan perang fisik ya. Perang fisik maksudnya ketika ada misalnya siapa sekarang yang nyerang ah? Misalnya Israel dia nyerang Indonesia kayak gitu. Israel tiba-tiba nyerang Indonesia. Nah, kita nih dengan sigap nih, padahal kita bukan tentara, kita warga sipil biasa kayak gitu. Nah, sikap kita mempertahankan kedaulatan negara kita itu adalah bagian dari bela negara. Nah, kalau misalnya dia masih apa namanya itu? Masih belum ada kontak fisik, berarti dia non fisik. Tapi kalau sudah ada kontak fisik, baru dia disebut dengan bela negara secara fisik kayak gitu. Jadi contoh paling tepatnya adalah perang secara langsung. Itu dia. Nah, oke, kita langsung ke soal saja. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi, bisa langsung by soal. Jadi lebih asik gitu. Catatan ini juga akan saya kirimkan insya Allah. Nanti juga akan ada rekod.
Mana ya? Sebentar, saya ini masih soalnya. Oke, ini soalnya. Sebentar ya, ini lagi loading. Oke. Nampak kira-kira soalnya, Dek? Kelihatan? Nampak. Nampak ya, Nampak, kita nampak. mulai dari nomor belakang saja dulu, karena nomor belakangnya ada nyangkut soalnya. Nah, oke. Nah, kita mulai dari nomor 10, nanti baru kita ke atas. Gitu. Oke, siapa yang mau bantu baca kira-kira? Silahkan, siapa yang mau bantu baca? Lihat saya udah kering ini. Silahkan. Akila. Ya, silahkan Dek, baca Dek. Gracia Poli atau Apriani Rahayu akhirnya berhasil mempersembahkan kado spesial medali emas bagi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di Olimpiade Tokyo 2020. Sontak setelah dipastikan mendapat emas di poin terakhir, Gracia dan April berlari mengelilingi stasiun sambil mengibarkan bendera merah putih yang dikalungkan di lehernya. Bahkan saat seremoni penyerahan medali, pasangan ganda putri tersebut tampak menangis terharu saat sang saka dikibarkan paling tinggi. Tindakan spontan pasangan Gracia Poli atau Aprilia Rahayu di atas menunjukkan sikap. Oke, nah kalau misalnya kita mau ngejawab soal tadi apa nama itu sikap-sikap kenegaraan ada apa aja Dek? Yang pertama yang paling ini namanya apa? Cinta Tanah air. Iya, cinta tanah air. Yang kedua namanya apa tadi? Nasionalisme. Nasionalisme. Yang ketiga namanya apa? Bela negara. Bela negara. Bela negara. Tadi apa? Patriotisme. Nah, ini paling dasar itu cinta tanah air. Nomor 2 di atas dari cinta tanah air namanya nasionalisme. Di atas dari nasionalisme adalah bela negara dan di atas bela negara adalah patriotisme. Cuman kalau kalian mau tahu jawabannya, cara ngejawabnya adalah dari yang paling tinggi ke paling atas. Kayak gitu. Jadi lihat dulu nih, ada nggak sikap patriotisme dalam kasus ini? Kalau ada sikap patriotisme, maka patriotisme lah jawabannya. Kalau nggak ada, berarti cek bela negara. Ada nggak sikap bela negara dalam hal ini? Kalau nggak ada, berarti dia ke nasionalisme. Kalau misalnya sikap nasionalisme tidak ada dalam kasus ini, maka jawabannya pasti cinta tanah air. Jadi ngurutkannya itu adalah cinta tanah air, nasionalisme, bela negara, sama patriotisme. Connect sampai di sini kira-kira? Maka yang kita cek dulu adalah ada nggak sikap patriotisme. Nah, patriotisme itu adalah sikap dia punya kewajiban, tapi dia lebihkan dari kewajibannya. Itu contohnya ya. Nah, sekarang nih, mari kita tengok dulu nih. Gracia Poli Apriani berhasil mempersembahkan kado spesial medali emas bagi kemerdekaan RI yang ke-76 di Olimpiade Tokyo 2020 kan. Sontak setelah dipastikan mendapat emas di poin terakhir, Gracia dan Apri berlari mengelilingi stadion mengibarkan bendera merah putih. Nah, kalau mengibarkan bendera putih, terus kemudian yang dikalungkan di lehernya ya. Bahkan saat seremoni penyerahan medali, pasangan ganda putri tersebut tampak menangis terharu saat sang saka. Sang saka itu apa, Nak? Saka itu apa? Bendera. Iya, bendera. Dikibarkan paling tinggi. Iya, benar, bendera. Tindakan spontan. Nah, tindakan spontan ini maksud apa, Nak? Tindakan spontan ini maksud adalah Gracia dan Apri berlari mengelilingi stadion sambil mengibarkan bendera merah putih. Itu kan tindakan spontannya ya kan. Yang pertama, sama satu lagi, dia menangis terharu karena sang saka dikibarkan paling tinggi. Betul kan? Nah, ada nggak sikap patriotisme di sini, Nak? Enggak. Nggak ada, berarti coret patriotisme. Karena patriotisme itu dia punya kewajiban dan lebih dari kewajibannya.
Nah, bela negara, ada nggak sikap nak dia ada nggak sikap-sikap bela negara sini nak, baik dia fisik Tidak, maupun tidak. tidak ada. enggak. Ada nggak sikap nasionalisme di sini nak? Ada. Ada Oh, kalau gitu apa? Ada identitas, betul nggak? identitas. Iya, identitasnya apa? Bendera. Maka Bendera. jawabannya adalah nasionalisme. Connect sampai di sini kira-kira. Jadi kebanyakan kan orang mikir cinta tanah air, bela negara, patriotisme, sama kepahlawanan itu sama kayak gitu. Justru kepahlawanan ini bukan sikap negara gitu. Jadi kepahlawanan ini bisa aja dia sok-sok pahlawan, ya. Kepahlawanan itu nggak ada gitu. Oke, jadi sikap yang baik dari seorang warga negara itu ada 4. Ya, mulai dari ini apa namanya itu? Ini saya nonaktifkan. Cinta tanah air, nasionalisme, bela negara, sama patriotisme. Ada beberapa sikap kewarganegaraan yang tidak baik. Contohnya itu chauvinisme. Pernah dengar nak chauvinisme? Chauvinisme itu dia menghukumi orang apa? Dia guys, kalau suku ya, suku ada namanya sukuisme. Sukuisme itu pokoknya itu suku saya aja yang paling benar, suku lain itu nggak benar. Itu namanya sukuisme kayak gitu. Dia terlalu kesukuan kayak gitu. Nah, ada sikap kenegaraan itu namanya chauvinisme, tapi ini sikap yang tidak baik gitu. Sukuisme, chauvinisme itu nggak baik. Chauvinisme itu apa? Chauvinisme itu dia menghukumi suku orang lain terhadap hukum suku dia. Nah, gimana tuh Bang contohnya? Contohnya itu misal seperti ini. Apa namanya? Ini ya paling perbedaan ya. Mungkin kalau di kampung-kampung kan, di kampung-kampung beberapa kampung sih sebenarnya kan. Kalau misalnya kita misalnya nanti udah sukses dan udah punya mobil kayak gitu kan. Nah, ketika kita pulang kampung lewat kampung itu balik ke kampung gitu kan, pergi ke kampung, ketika ada orang beranggapan kalau tutup jendela kalau misalnya nggak buka jendela mobil itu orang sombong kayak gitu. Nah, sementara mungkin orangnya kalau nanti aku buka mungkin sombong gitu. Jadi ada orang yang menghukumi suku lain apa namanya itu dengan hukum suku dia. Contoh lagi misalnya apa ya? Ini mungkin agak beda negara sedikit ya. Di Indonesia, karena kita mayoritas Islam, kita apa-apa kan menggunakan tangan kanan, betul ya? Kita kalau misalnya ngasih orang, kita pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan kira-kira? Tangan kanan kan? Iya, ya kalau nggak pakai tangan kena marah mama kan. Nah, sementara kalau kita pergi misalnya ke sebuah daerah yang pernah saya baca itu Thailand. Thailand itu ketika kita memberi atau menerima sesuatu, kita pakai tangan kiri. Orang yang menggunakan tangan kanan itu dikatakan nggak sopan. Nah, jadi kalau misalnya ya kan ada orang Thailand misalnya datang ke misalnya orang Thailand yang bukan yang orang Islam ya orang mungkin yang lain lah gitu kan. Nah, ketika datang ke Indonesia memberikan sawadikap apa gitu pakai tangan kiri, kita bilang itu nggak sopan kali kok. Padahal di mata mereka itu sangat sopan dengan tangan kiri. Kayak gitu. Jadi itu sikap chauvinisme menghukumi suku lain dengan hukum suku dia kayak gitu. Jadi itu sikap yang tidak baik gitu. Oke, next ya. Ada pertanyaan kira-kira sejauh ini? Sedekat itu? Cukup ya? Oke. Nah, next. Mari kita lanjutkan. Nah, ini kira-kira jawabannya apa? Nomor 9. Ayo, jawab dulu. Silahkan dijawab di chat, di kolom komentar. Diapain gitu. Silahkan dijawab. Apa jawabannya? Patriotis. Apa coba? Ayo. Silahkan dijawab di kolom chat. Apa? Silahkan. Ngomong langsung juga boleh. Patriotisme ya. Oke, mari kita lihat dulu. Pada pesta olahraga, tadi ada yang jawab patriotisme ya. Mari sekarang kita beda. Apakah benar patriotisme jawabannya? Oke. Oke, C. Nabila juga C. Bela negara Pada pesta olahraga Asia 2018, seorang atlet Indonesia mengalami cedera parah saat berkompetisi di final. Seperti yang saya hapus. Sebentar, maaf ada kesalahan teknis. Nah. Nah, pada pesta olahraga Asia 2018, seorang atlet Indonesia mengalami cedera parah saat berkompetisi di final bulu tangkis. Meskipun kesulitan berjalan, ia tetap berjuang dengan semangat yang luar biasa. Sikap apakah yang tercermin dari perjuangan atlet ini? Kira-kira sikap apa tadi? Tadi ada yang ngejawab bela negara. Nah, sekarang mari kita bedah dulu.
Jadi untuk menentukan jawabannya, kita tentukan dari yang paling bawah, paling atas. Paling atas itu namanya apa? Patriotisme. Nah, berikutnya baru kita cek apa lagi? Bela negara. Kita singkat ya, BN kayak gitu ya. Nah, selanjutnya di atasnya apa? Nasionalisme. Baru yang namanya Nasionalisme. cinta tanah air. Nah, kita tengok nih. Iya. Patriotisme itu adalah sikap apa tadi, Nak? Sikap dia lebih dari kewajibannya. Oke. Nah, pada Pesta Ya. Olahraga Asia 2018, seorang atlet mengalami cedera parah. Kalau cedera parah, kira-kira apa yang dilakukan orang cedera parah? Istirahat. Iya, istirahat, Betul. pinter, istirahat di final bulu tangkis kayak gitu. Jadi ya harusnya orang tuh istirahat aja, tuh. Tapi meskipun kesulitan berjalan, ia tetap berjuang dengan semangat yang luar biasa. Berarti kan mungkin kewajibannya hanya berjuang, tapi ini ditambah dengan semangat yang luar biasa. Berarti kan lebih dari kewajibannya, betul? Iya. Iya, maka sikap yang paling tergambarkan dari sini adalah patriotisme. Isma. Ya, jadi Sih. terkecoh tadi ya. Lebih di bela negara. Udah, kebuka kira-kira sampai di sini cara jawabnya. Sudah. Buka ya. Oke, nah sekarang coba kita cek dulu soal berikutnya. Nah, oke, silahkan dijawab dulu, baik itu di chat maupun di voice. Silahkan apa nih jawaban untuk soal nomor 8? Bela negara. Bela negara, oke. Yang lain gimana? Mencerminkan sikap Oke, one, three, two. Nasionalisme, oke. Nah, mari kita tengok loh. Saat terjadi bencana alam, oh ini ada yang jawab versi chat. Siapa ini? Apa jawabannya? Oh, C juga ya. C, ya, bela negara ya. Kita coba lo ya. Nah, saat terjadi bencana alam di wilayahnya, seorang warga Indonesia dengan cepat bergabung dengan tim penyelamat dan membantu korban. Tindakan ini mencerminkan sikap apa? Nah, sekarang nak kita coba dulu. Ada nggak sikap patriotismenya di sini? enggak. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Karena tidak mengerti dari Oke. kewajiban. Oh iya benar. Nah, kalau ada bencana, emang kita wajib jadi tim penyelamat? Enggak Enggak. kan? Berarti nggak wajib Enggak. kan? Kalau nggak ada kewajiban, berarti nggak mungkin patriotisme. Karena syarat dari patriotisme dia melebihi kewajibannya. Maka Iya. patriotisme bisa kita delete di sini. Oke, connect ya. Nah, setelah itu nanti Connect. kita lihat bela negara. Bela negara itu dia sikap kalau secara fisik oke lah kan, perang kan. Kalau non Iya. fisik mana sikap seorang warga negara yang menjalankan kenegaraan sesuai dengan tupoksinya. Nah, ini masalahnya adalah seorang warga negara dengan cepat. Nah, berarti dia bukan menjalankan sesuai dengan tupoksinya, tapi dia ikut gabung ke tupoksi lain. Paham ya? Oke, Paham. berarti nggak ada bela negara. Karena dia Jadi cinta tanah air. iya. Nah, nasionalisme. Ada nggak unsur-unsur nasionalisme di sini? Ada nggak unsur-unsur ciri khas budayanya, bendera? Nggak ada. Nah, otomatis jawabannya adalah cinta tanah air. Otomatis kayak gitu. Kenapa? Nah, cinta tanah air itu adalah sikap kita atau pandangan kita mencintai segenap unsur dari negara kita. Jadi orang itu juga termasuk unsur dari negara. Kan unsur negara itu kan ada orang, ada apa lagi? Ada orang, ada wilayah, pengakuan dari wilayah, pengakuan dari negara lain kan. Jadi apa namanya itu ketika ada orang dari negara itu yang apa namanya itu yang terjadi korban bencana, nah karena sikap kita cinta terhadap tanah air, kita dengan segera menolong orang tersebut. Tapi itu kan logikanya kan. Kalau misal triknya itu tadi, cek dulu dia dari patriotisme ada atau enggak. Kalau enggak ada, berarti lari ke bela negara. Enggak ada juga, berarti cek nasionalisme. Kalau enggak ada juga, berarti jawabannya pasti cinta tanah air. Iya, Atikah tadi sudah mendekati jawabannya Atikah. Nah, ayo guys, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 7, kira-kira apa jawabannya kira-kira? Silahkan dijawab. Siswanya untuk mencintai. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Oke, ada yang lain? Siswanya untuk mencintai. Cinta tanah air. Oke, cinta tanah air. Oke, nah coba sekarang kita bedah.
Seorang guru seni di sekolah mengajarkan siswanya untuk mencintai dan menghargai seni tradisional Indonesia. Guru ini berusaha untuk Nasionalis. memelihara warisan budaya. Jadi sikap apa yang ada di situ? Iya, benar. Kenapa? Nasionalisme. Karena ada identitas, Bang. Jadi kenapa Ya. diajarkannya? Ya karena dia bangga dong. Nah, kalau dia bangga berarti ada bangga terhadap unsur-unsur negara, berarti namanya sikap nasionalisme. Saya mau kasih tahu contohnya gini. Apa namanya tuh? Apa ya yang ini ya? Pak Presiden kita Joko Widodo misalnya kan pergi pakai batik ke luar negeri. Dia pakai batik itu kira-kira punya sikap apa kira-kira? Cinta tanah air, nasionalisme, bela negara, patriotisme. Iya, nasionalisme. Kenapa? Karena batik itu ciri khas dari pakaian Indonesia, ya budaya Indonesia gitu. Jadi itu dia intinya. Nah, oke, udah bisa mikir ya. Nah, ayo kita lanjutkan. Oke. Nah, soal nomor 6, kira-kira apa jawabannya? Ketika krisis ekonomi orang. Patriotisme. Patriotisme. Oke, ada yang lain kira-kira? Bela negara. Oke, masih ada bela negara. Oke, kenapa jawabnya patriotisme, Dek? Ayo, siapa yang jawab patriotisme kenapa kira-kira? Karena di situ kan dia bekerja keras. Iya, seharusnya dia cukup bekerja aja ya. Nah, ya, ini tambah keras ya, berarti kan dia lebih dari kewajibannya ya. Iya, benar. Adik, kenapa jawab bela negara kira-kira? Ketika negaranya Ketika negaranya ya. Jadi ya memang soalnya jawabannya itu mirip-mirip kayak gitu kan. Jadi soalnya ketika negaranya Kesejahteraan mengalami rakyatnya. krisis ekonomi, seorang ekonom terkemuka di Indonesia bekerja keras untuk mencari solusi demi kesejahteraan rakyatnya. Sikap apa yang tercermin dari upayanya? Jadi seorang ekonom itu dia kalau misalnya mau cari solusi ya cukup bekerja saja. Tapi di sini kalimatnya bekerja keras. Nah, berarti dia sudah lebih dari kewajibannya. Nah, berarti dia ada unsur atau sikap patriotisme gitu. Nah, udah benar logikanya, udah masuk. Oke. Ada pertanyaan dulu sejauh ini nih sebelum kita next ke nomor 5. Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut nih. Soal berikutnya. Nah, soal nomor 5 saya bacakan ya soalnya ya, sekalian kalian jawab ya. Seorang pelajar Indonesia di luar negeri selalu mempromosikan budaya dan keindahan alam Indonesia kepada teman-teman asingnya. Sikap apa yang tercermin dari tindakannya? Iya, Nasionalisme. benar. Kenapa? Karena udah ketebak ya, mempromosikan budaya. Oke, pintar. Nah, oke. Next, lanjut soal nomor 4. Saya bacakan soalnya, tolong kalian cari jawabannya apa. Susan merupakan mahasiswa asli Indonesia yang kuliah di Australia. Susan selalu memakai baju batik setiap hari Selasa untuk pergi ke kampus. Meskipun berada di luar negeri, Susan selalu ingin menunjukkan salah satu ciri khas kepunyaan Indonesia, yaitu kain batik kepada teman-temannya di kampus. Sikap yang ditunjukkan oleh Susan merupakan wujud dari sikap Nasionalisme. Nah, kenapa? Karena ada Batik. iya. Untuk Sudah benar, nasionalisme. Oke. Wah, ini agak panjang dikit nih. Jadi kemarin itu kan teman-teman kita yang bukan ya bisa dibilang sama juga produknya kan. Anak-anak yang ikut CPNS kemarin itu dia dapat soal yang agak panjang. Nah, ini saya bacakan soalnya ya. Nah, kira-kira jawabannya apa? Nomor 3. Nasionalisme tidak bisa kita artikan hanya sebatas rasa cinta kepada bangsa dan negara. Tapi nasionalisme adalah kesadaran individu masyarakat suatu bangsa atau tanggung jawabnya dalam kemakmuran dan pertahanan yang dilandasi rasa cinta kepada tanah airnya. Senada dengan perkataan Bung Karno bahwa nasionalisme ialah suatu iktikat keinsyafan rakyat
bahwa rakyat adalah suatu golongan, suatu bangsa, satu bangsa. Rasa nasionalistis itu menimbulkan rasa percaya diri kepada diri sendiri. Rasa percaya akan diri sendiri inilah yang menimbulkan ketetapan hati dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka. Artinya, nasionalisme itu dimulai dari adanya kesadaran, dari kesadaran itu tumbuhlah yang namanya cinta. Kesadaran akan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat diiringi cinta yang tumbuh kepada bangsa inilah yang membawa masyarakat kepada perjuangan yang tidak setengah-setengah. Perilaku, nah ini pertanyaan ini, perilaku yang dapat dilakukan para generasi muda yang memupuk jiwa nasionalisme adalah kira-kira mana jawabannya? A, B, C, D, E. D. D. Oke. Oke. Ada yang D. jawab B, ada yang jawab E ya. D. Oke. D. Oke. Nasionalisme tadi apa, Nak? Oke. Ini. Sikap pandangan kita terhadap bangsa. Oke, sikap kita bangga terhadap identitas ya. Identitas tuh bisa berupa menjadi bendera, Oh, ya. kebudayaan, apalagi bahasa. Pokoknya identitas bangga kita punya identitas itu kayak gitu. Oke, nah perilaku yang dapat dilakukan para generasi muda yang memupuk jiwa nasionalisme adalah yang mana? Coba kita perhatikan dulu. A. Aktif dalam mempromosikan budaya daerah masing-masing. Wah, ini benar nih jawabannya. Tapi masih ada masing-masing ya. Masing. Oke, ya budayanya masing-masing kayak gitu. Berarti kalau bukan budaya, misal saya nih, saya orang Melayu misalnya, berarti saya nggak boleh memperkenalkan budaya Aceh dong ke luar negeri. Masa kayak gitu kan? Jadi jawabannya bagus, tapi ada kurangnya kayak gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, ikut serta dalam upacara adat kedaerahan. Oh, oke, masih menjadi masuk kena ada adat gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya yang C, menggunakan sosmed untuk hal-hal viral di tempat tinggalnya. Oke, ini ada unsur nasionalismenya nggak kira-kira? Enggak. Nggak ada. Oke, berarti kita delete dari jawaban ya. Oke, nah yang D, aktif dalam mempromosikan kebudayaan Indonesia di sosial media. It's okay. Iya. Ini katanya kebudayaan Indonesia. Nah, yang E, mengikuti upacara bendera sebagai kewajiban agar tidak dihukum. Nah, ini tentu kan konotasinya udah negatif, berarti ini bukan jawabannya. Jadi jawabannya itu antara D. B sama siapa? D. Antara B sama D. D. Kira-kira yang mana yang bisa kita D. jawabannya? Nah, mari D. mudah loh. Ikut serta dalam upacara adat kedaerahan, apa namanya tuh? Ya bolehlah, tapi apakah itu yang terbaik? Kalau E, aktif dalam mempromosikan. Nah, ini ada kata aktif dalam mempromosikan. Nah, berarti ini jawaban yang lebih mendekati benarnya ya, karena dia aktif ya. Karena ditanyakan peran ya, perilaku yang dapat dilakukan para generasi muda. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D gitu. Oke, sudah kebuka logikanya. Nah, mari kita masuk ke soal berikutnya, soal yang agak panjangan kayak gitu. Saya bacakan ya. Habis napas saya baca soalnya. Nah, bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan atau petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang. Baik suatu kelompok atau seluruh komponen suatu negara dalam kepentingannya mempertahankan eksistensi negara secara fisik. Hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik. Nah, ini dari serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Di bawah ini yang merupakan implementasi dari bela negara secara fisik adalah yang mana kira-kira? A, B, C, D, atau E? Silakan. B. Yang B. 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 Melawan. Berjuang melawan Ya. penjajah. Ya. Oke, yuk kita cek yuk. Ini minat secara fisik ya.
Nah, Iya. yang A coba kita tag. Membantu memperjuangkan kemerdekaan dengan belajar dan menambah ilmu sebanyak-banyaknya. Berarti kan nggak ada kontak fisik ya. Berarti yang ini enggak Iya. kayak gitu. Yang B, berjuang melawan penjajah yang berusaha mengusik kemerdekaan Indonesia dari tanah air. It's okay ini jawabannya. Nah, C, membeli produk-produk lokal demi meningkatkan perekonomian negara dan membantu pedagang kecil yang berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini nggak ada kontak fisik kayak gitu. Yang Iya. D, bekerja dengan giat untuk memajukan industri dan perusahaan demi tercapainya visi misi perusahaan. Ini nggak ada juga kontak fisiknya bela negara. Yang E, mendapat arahan dari pemerintah untuk melakukan pertempuran di medan perang melawan agresi militer negara lain yang menyerang tanah air. Nah, ini benar juga kan? Oke, kira-kira mana yang paling benar, nak? B atau E? E. Oke, ada mazhab pilihan ganda kan? Carilah jawaban yang paling panjang gitu kan? Iya. Nah, ternyata yang buat soal udah pinter kayak gitu. Coba sekarang nak kita telaah dulu ya. Yang E, mendapat arahan dari pemerintah untuk melakukan pertempuran di medan perang. Kalau dia mendapat arahan, kira-kira dia udah perang belum? Belum. Belum. Udah ada belum kontak fisiknya? Belum. Belum. Berarti di sini nggak ada kontak fisik sebenarnya. Karena Iya. masih sifatnya mendapat arahan. Yang sudah ada kontak fisik siapa? Berjuang melawan penjajahan yang berusaha mengusik kemerdekaan dari tanah air. Inilah jawabannya. Kayak gitu. Oke, udah pintar-pintar kalian. Nah, soal terakhir kita sebelum kita bubar ya. Oke, nah sebelum menjawab soal terakhir ini kan insya Allah kelas berikutnya itu di tanggal 28 Desember sekaligus jadi kelas terakhir itu akan dibawakan langsung oleh Pak Manaf kayak gitu kan untuk ngebedah numerik kayak gitu kan. Jadi kami mengharapkan memang kami apa namanya itu liburan kali ini agak sedikit produktif. Jadi adik-adik dapat menambah wawasannya baik itu terhadap soal SNBT, kedinasan ataupun ya yang lain lah misalnya, yang inilah yang produktif lah misalnya kan. Oke, nanti insya Allah juga kita akan tawarkan tryout ke sekolah-sekolahnya. Kita juga ada Instagram, nanti tolong di apa namanya itu di apa sih follow ya, follow nama Instagramnya adalah Pak Manaf kayak gitu, Pak Manaf. Dan kita juga ada YouTube. YouTube itu yang ini yang kami share ini Pak Manaf ini, Pak Iya. Manaf Bimbel. Iya. Jadi tolong di subscribe, like, and share ya. Lumayan lah ini ya subscriber kalian bisa ngasih makan anak istri saya gitu kan. Siap. Siap, udah di follow dan udah di Ya, ya anak kucing saya butuh makanan soalnya. Iya ya. Oke, yuk. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ya soal nomor terakhir nih. Tadi kita masuknya nomor 10, sekarang udah nomor 1 gitu. Oke. Nah, saya bacakan ya. Inflasi adalah naiknya harga barang-barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan uang. Efeknya, nilai pendapatan masyarakat menurun bersama dengan nilai uang yang semua orang pegang. Berbeda dengan krisis moneter merupakan krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara, ditandai dengan keadaan keuangan yang tidak stabil akibat lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang yang tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya. Di bawah ini tindakan bela negara, tindakan bela negara yang bisa dilakukan dalam mengatasi krisis moneter tersebut adalah yang mana kira-kira A, B, C, D, E? Silahkan dipilih. Oke. Oke, udah ada jawabannya kira-kira? Oke, mari kita bedah dulu nih kalau misalnya masih mikir ya. Nah, di sini kan bela negara yang bisa kita lakukan dalam mengatasi krisis moneter. Berarti kan ini ya masalah keuangan ya. Oke, yuk. Menukarkan uang rupiah ke mata uang dolar agar bisa membeli produk Amerika. Nah, kita mau cari bela negara nih, bela negara kita. Masa kita beli produk Amerika? Ya otomatis ya bukan ini jawabannya kayak gitu kan. Nah, yang B, mengutamakan hal yang paling penting seperti membeli kebutuhan pokok seperti beras. It's okay, mungkin ini jadi jawabannya, gitu kan?
Oke, yang C, menabung dan bersikap tidak konsumtif. Ya, mungkin jadi jawabannya juga gitu. Yang D, menggunakan rupiah sebagai transaksi dan berusaha untuk tidak bersikap konsumtif. Jadi, jadi bela negara itu kan tadi apa? Ada fisik, ada non fisik. Yang non fisik itu kan kita sesuai tupoksi ya. Kita sesuai tupoksi supaya negara itu bisa berjalan. Mungkin nggak nak kalau misalnya apa namanya tuh negara kita berjalan, tapi mata uangnya nggak lagi rupiah. Berarti kan kita apa namanya itu salah satu cara kita membela negara adalah dengan menggunakan rupiah sebagai transaksi dan berusaha untuk tidak bersikap konsumtif kayak gitu. Nah, kalau inilah jadi ini jawaban yang paling benar. Kalau menabung, yang ditabung apa? Mana tahu yang tabungnya dolar gimana? Berarti enggak juga kayak gitu. Mengutamakan hal yang paling penting seperti membeli kebutuhan pokok seperti beras gitu ya. Kalau yang belinya pakai apa nih gitu. Kalau pakai dolar juga sama aja kayak gitu. Nah, ini melakukan impor kebutuhan pokok seperti beras. Nah, kita itu sebisa mungkin jangan impor kayak gitu. Karena apa namanya itu ya semakin banyak impor kan berarti kan harga kan turun ya. Berarti Semakin petani kita kan kasihan ya. Kadang petani kita itu kasihan loh. Harga misalnya petani padi misalnya, harga gabah itu murah tapi harga beras mahal, itu agak aneh sebenarnya. Jadi eh, jadi ini bukan salah satu jawaban ya. Jadi jawaban yang paling mendekati atau yang paling cocok adalah yang bodoh. menggunakan rupiah. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya malam hari ini. Tak terasa kita sudah 45 menit bersama. Udah kayak talk show ya, talk show Deddy Corbuzier atau talk show Pak Manah Mayadi gitu ya. Setelah 45 menit ini, saya terbuka dengan beberapa pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau misalnya ada yang mau di-sharing, silahkan di grup atau dimanapun gitu kan. Nah, terus kemudian lagi saya berdoa semoga di tahun 2024 kita semua bisa lulus di universitas dengan jurusan impiannya masing-masing. Amin ya. Oke. Amin. Jangan lupa pula ikuti kelas Pak Manaf tanggal 28 Desember di jam 20.30 bersama Pak Manaf nanti. Oke, jika tidak ada pertanyaan, jika tidak ada maka kita cukupkan dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.